Waduh, itu daging anjing juga bisa disaji sebagai makanan. Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Ivy. Saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi yang kuliah di UGM Yogyakarta. Oke, selesai dengan intro. Hari ini sesuai request dari subscriber saya yang sudah bosan dengan Gordon Hotel, saya bikin video neng tepi kali di tepi sungai. Nah, ini sungai beneran loh. Ini bukan green screen ya. Nah, beneran aku neng tepi kali Pancor, tepi sungai Pancor dekat Pago. Nah, hari ini aku mau sharing tentang culture shock. Culture shock apa sih? Nah, saya walaupun sebagai seorang Malaysia, tapi sudah lama kuliah di Indonesia, saya balik ke Malaysia malah culture shock. Ya aneh kan, saya juga merasa aneh ya. Karena mungkin terlalu membiasakan diri di Indonesia atau gimana. Karena sebelum saya kuliah ke luar negeri, saya bilang ke sendiri, gak kira aku kuliah di negara opo, tapi saya harus asimilasi. Ya, saya harus asimilasi, belajar budaya masing-masing sampai sudah terbiasa negara sendiri malah lupa. Oke, yo wes, kita mulai. Pas saya sampai di bandara KLIA 2, pas saya sampai, saya merasa, waduh, kok orang Tionghoanya banyak ya. Itu mungkin di Jogja nggak jarang sih ketemu orang Tionghoa, tetapi neng Malaysia ya itu persentasenya lebih banyak ya. Jadi aku merasa aneh sih, malah ada orang India kayaknya dari televisi ya. Selalu di televisi ada orang India yang cantik-cantik, mereka pakai sari ya. Ya itu di Malaysia banyak sih. Kenapa saya sebagai orang Malaysia merasa aneh ya? Seharusnya sudah biasa atau gimana. Nah, terus itu wong Cino sono nggak ngomong bahasa Tionghoa, malah ngomong bahasa Cantonese, dan Cantonese saya ya terbatas kepada ya di mana kamar mandi, ya siapa nama lu gitu, nggak bisa sampai bahas kayak gini. Jadi terus saya ke kamar mandi, terus saya ketemu sama satu ibu, saya senyum. Nah, itu bikin kaget orang loh. Kalau di Jogja kan selalu ketemu orang yang gak kenal ya senyum ya. Tapi di Malaysia, no, don't do that. No, no, no. Jangan senyum ke orang yang gak kenal. Soalnya itu biasanya modus sih. Biasanya kalau orang yang gak kenal mau ngomong dengan kamu ya itu, kalau nggak modus ya ulah jualan gitu. Jadi kalau orang Malaysia nggak senang sih kalau di kota, nggak senang ada orang nggak kenal approach gitu. Nah, terus aku naik pesawat dari Kuala Lumpur balik ke Penang, soalnya dari Penang nggak ada penerbangan langsung ke Jogja. Nah, sampai di Penang ada banyak kondo-kondo sih, bangunan tinggi-tinggi. Kalau di Jogja atau di Bali bangunan tinggi jarang saya tahu. Kalau di kota-kota seperti Surabaya, Semarang, Jakarta ya banyak bangunan tinggi ya. Di Penang banyak bangunan tinggi, terus ada banyak hospital sih. Itu kalau dulu saya main ke Surabaya ya itu ada itu feeling kota gede, kota besar gitu. Nah, sampai di Penang, kalau Penang ya itu terkenal wisata kuliner. Itu orang tua tanya ke saya, pas itu jam 12 malam saya sampai di Penang, itu ditanya, Ivy, kamu mau makan apa? Terus otak saya pikir, soalnya kalau di Penang itu banyak banget variasi makanan, sampai itu kadang-kadang bingung loh mau makan apa. Tetapi kalau di Jogja ya jam 12 paling warung Indomie. Nah, di sini kalau di Malaysia nggak ada warung Indomie, dan kalau orang makan Indomie itu harus masak sendiri, dan biasanya pas malam udah malas keluar jam 12-an, jam 1 pagi udah malas keluar makan, ya udah masak Indomie, tambahin telur, masak sendiri, nggak ada warung Indo. Nah, tetapi
di Indonesia ya, Indomie instant noodle, mie instan itu malah bisa dijadiin warung, dijadiin makanan pagilan, makanan siang, makanan malam, makanan untuk supper ya. Jadi saya merasa enak ya. Kalau di Malaysia kamu mau makan mie instan ya udah kamu harus masak sendiri. Kalau di Indonesia nggak usah, kamu ke warung Indomie aja ya, kamu bisa pesan Indomie, nggak usah masak, itu siap ada sayurnya lagi ya. Hebat ya, mantap ya. Nah apalagi kalau saya di Malaysia ya, saya pakai mobil. Nah ini mobilku, aku gak pakai motor, soalnya motor itu kalau di Malaysia bahaya. Jalan raya di Malaysia itu luas dan itu mobil lebih banyak daripada motor. Dulu pas saya sampai di Indonesia, saya minta uang dari mamaku untuk beliin motor. Terus mama aku sangat risau sih, soalnya aku ada riwayat, ada sejarah sering kemalangan jalan raya. Iya, dulu pas saya umur 17-an tahun, aku melibatkan dalam kemalangan jalan raya 6 kali dalam setahun. Iya, itu aku sakit sini, sakit sana. Ya, jadi ibu aku nggak happy sih aku mau pakai motor di Indonesia, tetapi aku bilang ke ibu aku, ya di Indonesia itu semua orangnya pakai motor, teman saya juga pakai motor, jarang pakai mobil. Kalau pakai mobil itu bikin ribet. Ya udah, tapi aku janji aku akan hati-hati ya. Terus puji Tuhan sampai hari ini 6 tahun aku nggak pernah kemalangan jalan raya di Indonesia ya, puji Tuhan. Terus apa lagi? Nah, rumah. Kalau di Malaysia ada kampungnya juga sih, tetapi kalau di kota ada namanya taman gated community, kayaknya satu komunitas di Pagarin ada satpam ya. Tapi kebanyakan nggak ada satpam sih, kayaknya apa ya, rumah teres gitu, jadi ada tempatnya untuk mobil. Itu nggak seperti di Indonesia, kadang-kadang ada rumah tapi itu jalannya sempit sampai mobilnya nggak bisa masuk atau mobilnya nggak ada tempat parkiran ya. Terus saya mengamati bahwa rumah di Indonesia itu suka ada garage. Kalau di Malaysia jarang sih, jarang rumahnya ada garage, paling parkirnya di depan juga. Nah itu. Terus apa lagi? Dulu aku sampai di Indonesia, aku lihat ada warung B1, B2. Nah sebagai seorang orang asing, aku nggak tahu itu warungnya apa. Selepas Google, waduh, itu daging anjing juga bisa disaji sebagai makanan. Karena di Malaysia kami nggak makan daging anjing sih. Itu bukan salah apa atau yang mana lebih benar, lebih suci, tetapi itu perbedaan budaya. Kalau di Tiongkok ya udah mereka apa-apa mereka makan aja, tetapi di Malaysia itu orangnya jarang makan hewan eksotis gitu. Biasanya makan ikan, ayam, sapi, ya udah, jarang makan kelawar atau buaya ya, makanan eksotis. Kucing, anjing ya itu enggak sih. Kucing, anjing itu apa ya, kalau makan itu melanggar undang-undang di Malaysia, itu tidak dibenarkan. Jadi pas saya sampai di Jogja, saya juga aneh sih, kok di tepi jalan jarang ada anjing. Kalau di Malaysia ya banyak anjing liar, tapi di Indonesia ya itu bisa jadi nggak ada sih. Kalau ketemu anjing ya 1 bulan ketemu 1 kali, itu pas orangnya lagi bawa anjing jalan-jalan gitu. Terus itu boleh nampak banyak tanda-tanda ya, itu yang buang sampah di sini itu anjing ya. Ya itu tapi di sini jarang kok. Nggak ada tanda seperti itu sih, karena di sini itu bahasa kasarnya bukan
anjing mungkin untuk teman Melayu, tapi ya anjing itu biasanya dipelihara sebagai pets, hewan peliharaan, bukan makanan sih. Ya, itu perbedaannya. Selain itu, saya mendapati kalau di Jogja ya, saya hidup di Jogja, itu saya jarang lihat ada mobil mewah seperti Mercedes, Ferrari, Lamborghini, BMW. Tapi kalau di Malaysia itu sering lihat, gak kira mana, kecuali kampung pedalaman ya. Tapi biasanya jalan seperti ini ya, itu bisa ketemu Mercedes, itu bisa ketemu BMW sih. Tapi di Jogja selalunya aku cuma nampak satu mobil Mercedes putih, itu selalu Mercedesnya sama. Terus dulu ada Range Rover yang parkir di depan Eastern Kopitiam, ya itu aku gak tahu kenapa sih bikin ribet di grup WhatsApp mahasiswa Malaysia. Oh, ada Range Rover di depan Eastern Kopitiam, tapi Range Rover ya itu ada di Malaysia sih. Tapi mungkin ya Jogja itu kota kecil kan, itu bukan Surabaya, bukan Jakarta, mungkin ya bukan seperti Crazy Rich Surabaya ya atau Crazy Rich Jakarta ya. Jadi di lingkungan saya jarang ketemu mobil mewah sih. Ya, kalau mau mobil mewah pacar kaya ya seharusnya saya kuliah di Surabaya ya. Ya siapa tahu bisa dapat pacar kaya. Lanjut, di Malaysia gak ada gunung berapi, satu juga gak ada, semuanya di Indonesia. Jadi pas saya sampai ke sini, mungkin saya rindu mendaki ya. Aku sepertinya gak ada aktivitas sih. Malaysia ada air terjun, tapi itu jauh dari kota sih, dan kalau mau sampai ke sana kamu harus ada teman. Dan teman saya itu bukan kaki mendaki, kaki explore, kaki adventure ya. Ayah saya mendaki gunung setengah jam udah gak mau. Ya udah, yo wes. Jadi setiap hari aku di dalam rumah, aku gak keluar soalnya panas banget. Pas saya keluar itu seperti membakar, seperti di neraka. Aku mending stay di dalam kamar, stay di dalam bilik AC, kan nyaman. Nah, mula-mulanya karena aku kuliah di Jogja ya, ada Gunung Merapi. Itu menjadi permasalahan dari orang tua saya. Ibu saya bilang, waduh kenapa harus kuliah di Jogja ya, karena ada Gunung Merapi. Itu apakah aman? Apakah ada gempa bumi, tsunami? Nah gini, orang Malaysia, mereka kalau Indonesia ya, untuk mereka itu negara yang banyak natural disaster, banyak bencana alam. Jadi pas mereka ingat sampai ke Indonesia itu bakalan ketemu gunung tapi meletus, tsunami, gempa bumi gitu. Jadi itu menjadi permasalahan untuk orang asing mau wisata ke Indonesia, karena mereka nggak tahu. Itu bukan berlaku setiap hari sih. Aku bilang ke mama saya, kalau kamu mau ketemu gunung berapi meletus itu lebih susah daripada kamu berjudi menang jackpot. Karena itu jarang sekali, itu nggak ada waktunya, itu nggak tentu. Kecuali ya udah kamu dekat Merapi sih, mungkin dia batuk. Tapi kalau mau meletus, mungkin 4 tahun sekali, nggak tahu. Nggak tentu sih, jadi nggak usah risau banget. Kalau kamu risau, ya udah kamu gak usah apa-apain, kamu naik mobil aja. Kamu harus risau, apakah aku ada kemalangan? Kamu pakai pisau aja, kamu akan takut apakah kepotong jari? Ya udah gak usah pikir-pikir, pergi aja. Lanjut bahasanya. Nah, kalau di Indonesia, saya selalu pakai bahasa Indonesia terus. Kalau aku gak ngomong sama Albert, aku nggak telepon ke keluarga saya, ya udah aku nggak pakai bahasa Chinese. Kalau aku ngomong sama teman Malaysia, aku pakai bahasa Inggris. Kalau di Malaysia, nah aku ngomong dengan keluarga saya pakai bahasa Tionghoa. Aku ngomong sama teman Malaysia, teman suku lain pakai bahasa Inggris. Tapi kalau aku sampai kantor pemerintahan, pejabat kerajaan, ya aku pakai
bahasa Melayu sesuai kondisi, nggak satu bahasa untuk semua. Itu kamu harus ganti-ganti sesuai kondisinya. Jadi ya lingkungannya bikin aku harus bisa 3 bahasa. Dulu aja aku SD, SMA, SMP itu kalau Malaysia nggak SMA, SMP sih itu primary school sama high school. Nah, itu aku harus belajar 3 bahasa. Ya udah, kalau di Malaysia banyak tenaga kerja asing. Banyak orang Indonesia yang kerja di sini, banyak orang Nepal, banyak Bangladesh. Kadang-kadang itu dulu kotanya dulu dikunjungi banyak orang lokal, sekarang dikunjungi banyak orang Bangladesh, banyak orang Nepal. Gak seperti di Indonesia ya. Kalau di Malaysia, Malaysia membutuhkan banyak tenaga. Itu susah mau mendapat tenaga atau buruh. Tapi di Indonesia itu lebih gampang mau dapat pembantu. Tapi di Malaysia itu susah. Jadi itu senang sih kalau orang Malaysia, mereka lebih senang dapat asisten rumah dari Indonesia berbanding negara lain, berbanding Filipina, berbanding Bangladesh, karena orang Indonesia bisa ngomong bahasa Melayu. Itu mereka pikir di rumah pakainya bahasa Inggris, pakainya bahasa Tionghoa, pakai bahasa India. Kalau nggak pakai bahasa Melayu, ya anak mereka nggak berpeluang untuk belajar bahasa Melayu. Kalau ya ada asisten rumah dari Indonesia kan enak, bisa diajak ngomong. Itu banyak teman saya sih, mereka ada asisten rumah Indonesia dan itu mereka sangat membantu. Dan kalau TKI di Malaysia ya itu orangnya pinter-pinter semua, mereka cepat belajar budaya sini, mereka cepat belajar bahasanya sini. Itu aku kemarin ketemu banyak banget TKI Indonesia yang bisa bahasa Chinese, bisa bahasa Canton, bisa bahasa Hokkien. Itu saya merasa saya lebih kurang dari mereka ya. Mantap sekali bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Cino, Kanton, Hokkien, Aka. Waduh, itu bakat sih, bakat untuk jadi tour guide, bakat untuk jadi translator. Oke, sampai sini. Kalau kalian ada komentar atau mau sharing, ya udah komen. Kalau suka video ini, like. Kalau pengen nonton video seperti ini, subscribe. Sampai jumpa lagi. Oke, saya mau relax di tepi sungai.